Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Panjang umur perjuangan. Patut bersyukur saya bisa mengajar di BSI dan bertemu di maba ya. Ini maba semua ya? Mahasiswa Iya, Pak. semua? Betul. Oke. Tetap harus mengkobarkan jiwa-jiwa yang pejuang, karena di mahasiswa itu harus berani capek, harus berani lelah, harus berani jungkir balik, bahasa orang tua bilang. Yang jelas itu semuanya manisnya akan berbuah manis ketika kalian bersabar untuk meraih sebuah cita-cita. Tentu yang namanya dunia kampus itu penuh dengan kelelahan. Itu yang saya alami sehingga saya sampai S2 sekarang dan bisa jadi dosen kalian. Semua pasti mengalami. Tapi yang jelas motivasi itu tidak akan usang walaupun kalian ingin apapun itu bentuknya, yang jelas ngalir saja. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris yang sudah saya share di grup. Titel saya S.Hum MPD. S.Hum saya dari sastra, kemudian MPD saya dari Pendidikan Sastra Indonesia. S1 saya di UIN Ciputat, mungkin tahu semua ya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian S2 saya di Unindra. Ini dari kampus mana ya, saya lupa. Bekasi bukan? Kalimalang, Pak. Kalimalang, Pak. Kalimalang. Iya, sorry. Saya lupa. Kalimalang. Rumah saya dekat kok dari Kalimalang ya. Rumah saya di Cibubur. Mungkin yang ada pernah ke Cibubur. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Duta. Saya Duta, Pak. Oke, Duta. Selamat bergabung. Semangat ya. Oke, rumah saya lanjut. Rumah saya di Cibubur. Dan ini masih dalam daring ya, artinya masih online. Jadi kita tidak bisa tatap muka langsung, karena bagaimanapun kita harus ikutin prosedur dari pusat, Kementerian Pendidikan, Ristek dan Dikti. Tapi bagi saya tidak ada halangan apapun bentuknya walaupun dalam pembelajaran atau perkuliahan daring. Saya sempat sebelum perkuliahan ini berlangsung, saya sempat senang sekali mendengar kabar bahwa mau tatap muka, tapi is oke lah, tidak apa-apa. Kayaknya sih mudah-mudahan satu semester ini saja yang online, untuk semester ke depan kalian sudah offline semuanya. Amin, kita doakan sama-sama. Amin, Pak. Dan tentunya syaratnya harus vaksin ya. Jadi itu ya menjadi pribadi kalian masing-masing lah. Saya tidak bisa memaksakan ada yang vaksin ada yang enggak, tapi yang jelas itu semua memang syarat untuk memulai offline. Ya pastinya kan jika vaksin itu kan ada kendala, tentunya pasti ada yang namanya mempunyai penyakit dalam dan lain sebagainya. Itu bisa dirembukan secara keluargaan masing-masing. Oke, sepertinya sudah masuk semua ya, tinggal dua mahasiswa. Sambil berjalan saja. Oke, saya mengampu mata kuliah bahasa Indonesia. Mungkin di sini dari SD, SMP sampai SMA sudah mengenal bahasa Indonesia. Tapi kalau di jenjang sekolah itu saya kira bahasa Indonesianya masih hanya standar, hanya aplikasi yang kalian jadikan tugas-tugas kepada guru masing-masing. Itu ya. Tapi yang jelas bahasa Indonesia yang di perguruan tinggi itu sangat berbeda. Teman-teman semuanya bisa lihat di modul yang sudah di-share di MyBase, itu bisa di-download. Itu sangat spesifik yang nantinya diaplikasikan di dunia pekerjaan. Saya yakin kok, ini ada yang mungkin meluangkan waktu di pekerjaan atau mungkin hanya kuliah saja. Nah, bahasa Indonesia itu penting sekali di dunia perkantoran maupun di dunia sosial. Bagaimana
teman-teman semuanya bisa mengaplikasikan bahasa Indonesia secara baik dan benar supaya tidak menjadi bentrok atau pertengkaran yang multitafsir. Karena kebanyakan orang itu cara penyampaiannya tidak benar sehingga terjadilah kesalahpahaman. Nah, disinilah tentunya teman-teman semuanya bisa mendapatkan apa sih Pak gunanya bahasa Indonesia di sosial? Apa sih Pak? Apa penting seperti apa Pak bahasa Indonesia itu untuk kehidupan sosial kita? Sangat penting sekali. Terus mungkin teman-teman semuanya sering mendengar begini. Kok kita orang Indonesia masih aja belajar bahasa Indonesia ya? Mungkin ada yang pernah dengar ya. Kita orang Indonesia Pak, kenapa harus masih belajar bahasa Indonesia? Jika ada kalimat yang seperti itu, teman-teman cukup bilang, orang Indonesia aja belum tentu bisa berbahasa yang baik, apalagi tidak belajar gitu loh. Jadi seperti itu. Makanya bahasa Indonesia itu menjadi mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi swasta maupun negeri seluruh Indonesia. Itu. Oke, itu poin kedua. Poin ketiga, intinya mengapa saya adakan Zoom pertama kali adalah, Pak, bagaimana jalannya perkuliahan 1 semester ke depan? Yang jelas, di dunia pelajaran online, itu nanti sekreatif mungkin kita para dosen itu untuk memahamkan kalian supaya paham dengan materi yang kita ajarkan gitu loh. Nah, saya sendiri pun alhamdulillah sudah mempunyai channel YouTube yang nanti kalian bisa observasi. Jadi semua materi 80% saya masukkan ke YouTube channel saya. Kalau menurut saya hanya jika saya mengajar hanya meng-share harus kalian lihat modul saja atau mungkin slide atau mungkin makalah, saya kira jauh dari pandangan paham kalian. Makanya saya buatkan channel dan alhamdulillah tidak sengaja nggak lama channel saya sudah monet dan saya nggak tahu yang subscribe itu siapa tapi yang jelas sudah monet dan alhamdulillah bisa untuk memanfaatkan media belajar secara lanjutnya. Jadi itu. Jadi di media pembelajaran saya ada sisi visual keterangan dari saya, kemudian ada sisi penjelasan dari slide dan modul yang akan saya terangkan. Itu ya. Di mata kuliah bahasa Indonesia ada sekitar 15 pertemuan. 15 pertemuan yang dimana pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 itu adalah UTS atau PTS. Kemudian dilanjutkan pertemuan ke-8 kalau tidak salah itu sampai pertemuan ke-15 itu merupakan mata kuliah akhir ujian kampus atau kalian nanti akan menginjak ke semester berikutnya. Oh ya, ini maaf, saya tanya, ini ngambil D3 atau S1? D3, Pak. D3, Pak. Oh, D3. D3 jurusan komunikasi. D3. Jurusan Penyiaran. Ini insya Allah mudah-mudahan jadi seorang wartawan semuanya. Emang pengen jadi wartawan semua? Amin ya Allah. Ya, tak ada semangat tuh. Siapa ini? Akbar, semangat sekali. Kamu di mana, Akbar? Oh, saya di masjid, Pak. Kamu di masjid. Maaf, Iya. itu kamu transit atau memang tinggal di sana? Ya. Kamu Oh tinggal enggak, di masjid? ini tadi lagi di luar. Oh, luar biasa, Akbar. Iya. Sambil sholat ya. Yang mudah-mudahan berkah ya, Akbar. Amin. Akbar. Amin. Oke, masih ada waktu 5 menit. Saya minta ada pertanyaan, silakan. Sebelum nanti kalian semuanya masuk ke perkuliahan e-learning My Best. Di e-learning sudah saya share materi berikut video pembelajaran, kemudian ada tugas. Tugas saya kira tidak sulit kok. Yang intinya kalian harus nantinya memahami video pembelajaran dari saya. Jadi tugasnya itu hampir mirip ketika teman-teman semuanya sekolah. Ya waktu SMA mungkin ya. Tapi ini lebih bernalar ya. Karena saya minta ideologi kalian sebagai mahasiswa harus keluar gitu loh. Jangan tempatkan lagi ideologi kalian di sekolah. Udah buang jauh-jauh. Tapi kenangan tidak harus hilang ya. Karena kenangan yang paling indah adalah waktu SMA. Itu.
Tapi saya minta ideologi kalian harus keluar di waktu mahasiswa sekarang. Silakan yang mau bertanya di MyBest, yang nantinya pas sudah selesai perkuliahan bertanya langsung di WEC atau WhatsApp grup, silakan. Terbuka. Saya suka mahasiswa yang kritis, saya suka mahasiswa yang mempunyai wawasan yang luas, dan intinya tentunya harus banyak-banyak baca, itu aja. Oke, silakan any questions, saya tunggu 4 menit lagi. Silakan, jangan malu-malu, itu cuma totalnya 15 kok. Jangan malu-malu. Berarti baru pada kenal ya. Silakan. Sofa, izin bertanya, kayaknya mau nanya Sofa. Pak, Akbar saya mau... kan Pak, saya Ya, mau silakan. Iya, silakan. saya belum bisa ngakses di MyBest. Oh iya. Jadi saya kirimnya lewat email Bapak aja ya? Iya. Ini teman-teman mungkin belum pernah tahu ya. Dari tadi Sofa sudah menjapri saya. Jadi kendala, bukan kendala, memang Sofa kayaknya belum diupdate dari pihak kampus. Kalau yang lain sudah semua. Saya barusan juga sudah konfirmasi kampus. Iya Pak Aris, mahasiswa Pak Aris, hanya Sofa yang di kelas Kalimalang yang belum terupdate di MyBest. Jadi khusus buat Sofa, nanti jangan teman-teman tolong berikan info ya di materi maupun tugas ke Sofa, kasihan. Jadi khusus Sofa mengumpulkan tugasnya by email saya. Nggak apa-apa Sofa ya, untuk sementara ini sambil menunggu. Ya, baik Pak. Pak, saya mau nanya Pak. Oke, silakan. Gimana cara public speaking yang lancar pakai bahasa Indonesia? Kayak gitu Public Pak. speaking ya. Soalnya saya Public kalau speaking. di depan umum gitu ya suka Ya, grogi. Udah itu Public aja Pak. Speaking. Oke, thank you Akbar. Pertanyaannya bagus. Mungkin juga semuanya mungkin Ya, ingin sama-sama. tahu kan tekniknya ya. Jadi gini, sebetulnya tidak ada yang sulit Akbar. Yang jelas kalian berwawasan itu cukup. Berwawasan cukup. Dengan apa wawasan itu? Dengan banyak membaca. Itu aja. Kalau mental, semuanya saya kira manusiawi. Cristiano Ronaldo aja, paham ya cowok ya Ronaldo? Saya pendukung MU juga. Jadi Ronaldo itu kemarin diwawancarai oleh media, itu aja dia masih punya rasa nervous. Sekelas Ballon d'Or 5 kali loh. Apalagi kita-kita nih. Jadi kalau masalah nervous, masalah mental, itu semua bisa diasah dengan situasi kondisi tertentu. Tapi kalau wawasan, seorang presenter ulung, seorang mediator ulung, itu dia memang sebelum mulai di syuting, itu dia banyak membaca Akbar. Jadi kalau teman-teman tidak banyak membaca, ilfil saya kira untuk nosen untuk menjadi public speaking yang handal. Itu aja sih. Jadi sering-sering membaca, karena public speaking yang baik itu mengalir dengan sendirinya kalau dia mempunyai wawasan yang luas. Itu aja. Narasi. Makanya Indonesia miskin sekali dengan budaya narasi. Kenapa kementerian kita, Mas Nadiem Makarim, menggalakkan narasi. Ayo dong narasi. Karena sudah disadari anak-anak kita itu mahasiswa, apalagi anak sekolah, apalagi yang suka tawuran itu, ya itu tragis sekali itu ya. Banyak, miskin sekali membacanya. Baca apa aja Akbar ya? Novel, apa aja. Saya malah di Roma itu mengkoleksi hampir 1.000 novel. Percaya nggak kalian? Saya nggak bohong. Jadi setiap kuliah dulu itu saya selalu beli novel. Karena di kuliah di negeri dulu, UIN itu kan saya beasiswa ya. Alhamdulillah dapat uang saku, saya beli novel-novel. Karena dari novel itu saya jadi terpancing untuk membaca yang lain. Gitu. Pembaca novel tidak harus perempuan. Pembaca novel tidak harus dia yang melankolis kok. Ada kan genre-genre novel. Pasti di sini ada juga yang suka-suka novel. Ya mudah-mudahan sih. Nanti kalau ada yang mau minjem novel saya, silakan ke rumah. Saya terbuka buat siapa aja. Akbar rumahnya di mana? Di Perumnas Pak. Daerah mana? Duren Sawit, Jakarta Timur. Oh, Duren. Satu kota lah sama saya ya. Saya Jakarta Timur. Oh, Bapak di mana, Pak? Oh, Cibubur. Ciracas, dekat Pasar Rebo. Oh iya. Tahu ya? Tahu, Pak. Nanti main aja, nanti bisa japri ke saya, Sherlock. Saya terbuka. Banyak kok mahasiswa yang sudah main ke rumah saya. Nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi? 2 menit lagi. Ebi, ada yang nanya, Bi? Saya mau nanya lagi, Pak. Oh, siapa nih? Sofa.
Silakan Sofa. Kan tadi yang seperti Bapak bilang kalau mau menambah wawasan itu harus baca buku kan ya Pak? Betul. Nah, kan pasti banyak nih kayak mahasiswa-mahasiswa tuh yang minat bacanya tuh yang masih kurang. Iya. Nah, gimana sih Pak tipsnya biar bisa meningkatkan minat baca gitu? Oke, thank you. Smart question, saya suka ini. Jadi memang membaca itu kan hal yang saya kira membosankan. Bahkan sebelum baca pun terkenang di benak kalian tuh, aduh mager banget sih baca nih, males banget gitu loh. Soalnya nggak ada gambar kan. Kalau komik saya yakin semua suka. Saya yakin kok yang baca komik itu tidak semuanya baca tulisan dalam komik. Pasti cuman lihat gambar saja. Itu. Tapi kalau baca novel, baca berita, tipsnya cuman ada satu aja. Apa? Ini satu melingkup semuanya. Cari tempat yang nyaman, cari waktu yang tepat, dan tidak ada yang ngerecokin, bahasa orang Betawi bilang. Paham maksud saya? Nih, kalau saya biasanya baca, itu jam 1 malam. Kadang jam 11 malam. Kalau weekend, Sabtu Minggu, karena saya sudah berumah tangga, jadi supaya anak saya tidak recokin saya, mengganggu. Jadi saya nunggu jamnya anak saya tidur, baru enak. Ya kalau punya teras, rumahnya di teras. Kalau saya kan di rumah kan saya hobi burung sama ayam ya. Jadi saya sengaja sambil memberi makan ayam, saya bawa novel, saya bawa buku bacaan. Yang penting ada kursi duduk dan pandangannya itu senyap gitu. Karena gini, saya contohkan baca novel. Baca novel itu ada 3 inspirasi langsung kita dapat. Yang pertama apa? Inspirasi yang didapat oleh panca indera, mata. Kemudian kedua, inspirasi yang dirasakan oleh hati. Dan ketiga, inspirasi yang dirasakan oleh perasaan. Paham? Nah, dari mata kemudian turun hati dan kita olah dari perasaan. Bukan cinta di sini ya. Kalau saya bahasa soal cinta puisi saya lebih jago. Cuman saya nggak mau lebay di sini. Karena nanti untuk kuliah-kuliah selanjutnya saya akan bedah tentang puisi, novel, musikalisasi puisi. Karena saya suka dengan sastra. Nah itu. Jadi intinya situasi atau sikon si Sofa sebetulnya. Dan memang harus tega, harus kita paksakan Sofa ya. Kalau baca tidak dipaksakan, pasti timbulnya mager atau malas. Itu. Jadikanlah buku sebagai pedoman pacar. Tahu nggak kalian pedoman pacar? Pacar kan bukan berarti hanya manusia kan. Pacar itu bisa buku. Makanya ada pepatah, ada peribahasa bilang buku adalah teman terbaik. Menurut saya bukan sekedar teman, tapi seorang pacar. Kenapa saya bilang pacar? Karena di sini terkait dengan cara kalian mengagumi sebuah bacaan itu apa, mengagumi seorang penulis itu apa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini buat semuanya. Jika kalian ingin giat membaca, suka membaca adalah mulailah dari bacaan-bacaan cerita. Kayak anekdot. Pernah belajar anekdot? Kelas 10 SMA pernah belajar anekdot ya? Iya, pernah. Itu kan cerita lucu ya. Cerita lucu yang dari keresahan-keresahan. Nah, anekdot itu sebetulnya materi stand up comedy. Ya, stand up comedy yang kalian tonton itu materinya dari anekdot. Karena anekdot itu ditulis dari kenyataan, dari pengarangnya juga dia nulis bukan ngarang, karena kan cerita ada cerita fiktif dan fakta kan. Kalau fakta itu ya dalam anekdot, tapi kalau fiktif itu biasanya dalam cerita pendek atau cerpen. Kalau novel itu 60 fakta, 40%-nya fiktif. Jadi itu. Jadi mulailah dari cerita-cerita lucu, cerita-cerita yang menggugah jiwa. Oke. Ada yang bertanya lagi? Ini sudah ada notis di saya nih. Karena ini Zoom saya 30 menit saja saya ini. Karena nanti biar kalian fokus. Terakhir, oke, silakan. 8 menit lagi tuh notisnya. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, Abi, silakan. Kita kan mahasiswa baru ya, Pak ya? Betul. Menurut Bapak, apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi mahasiswa yang baru? Oke, mahasiswa baru. Terima kasih, Abi. Pertanyaannya bagus. Mahasiswa baru itu hanya butuh penyesuaian. Betul nggak?
Penyesuaian di sini artinya begini, sama aja halnya kita merantau di kota orang yang menurut kita asing. Paham ya? Mungkin kalian semua di waktu SMA itu sudah 3 tahun sekolah, ya mungkin sama lah seperti kayak sekolah. Di hari pertama kita keki, kita agak jaim, tapi yang jelas itu penyesuaian pertama. Kenali teman-teman, tapi bukan suuzon sama teman ya. Kenali teman dengan secara baik, karena di mahasiswa itu, kalian jadi mahasiswa, itu harus banyak teman. Tujuannya apa? Ketika lulus banyak relasi di sana. Paham? Relasi itu kita butuhkan. Butuh apa? Pasti nanti kita nggak usah munafik. Ke depan kita butuh pekerjaan, butuh info-info yang baik, butuh info-info yang memperluas kita. Nah, yang kedua, tadi balik ke pertanyaan Ebi. Balik pertanyaan si Sofa. Harus banyak-banyak membaca. Itu mahasiswa tugas utamanya. Kenapa? Kalau kalian jarang membaca, kalian miskin dengan narasi, miskin dengan wawasan, pasti tugas-tugas akhir kalian pasti bingung. Karena saya ngalamin sendiri, Ebi. Wajar, saya pernah ada masanya ketika mahasiswa itu malas membaca, malas ke perpus, dan rajin-rajin ke perpus. Karena tugas akhir itu penentuannya di kita. Kita tidak seperti anak SMA lagi yang dimanja oleh guru. Ketika kalian ada kasus dipanggil orang tua gitu ya. Enggak seperti itu. Mahasiswa itu harus berdiri sendiri, tegas sendiri, kalau ada apapun bertanggung jawab dengan diri sendiri. Tidak boleh mengatasnamakan orang tua lagi, bukan sekolah lagi kalian sekarang. Paham? Itu ya. Jadi itu, kunci utamanya kenali teman-teman dan cari teman-teman yang banyak, selalu membaca, sering-sering ke perpus, cari referensi-referensi yang buku-buku di perpus, kemudian yang ketiga, jangan pernah takut lah. Jangan pernah takut, jangan pernah gengsi menjadi seorang mahasiswa. Hidup sekarang kalau gengsi tidak makan, betul. Jangan gengsi, gitu aja. Tidak, orang sukses itu nggak ada rasa gengsi. Kalau kalian masih gengsi, kesannya misalkan, Pak saya tidak mau ke sana, nggak ada temen. Pak saya nggak mau ke kampus, nggak ada barengan. Itu nggak ada di mahasiswa. Semua harus sendiri. Nah, kalau sudah megang 3 kunci itu, saya yakin kalian sukses ke depan. Itu aja. Ya, paham? Saya dari dulu juga tidak ada sih namanya, tidak ada sama sekali cerita dari dosen. Tapi ini ngalir aja. Alhamdulillah saya bisa diakui di Kemendikbud, bisa buat buku, bisa buat artikel. Artikel saya sudah kemana-mana. Jadi nanti saya kalau ada yang perlu artikel saya share tentang sastra semua. Itu aja. Mudah-mudahan kalau kita bicara soal orang nggak punya, saya juga dari keluarga yang tidak punya lah. Tapi alhamdulillah bapak saya nelayan. Ini motivasi aja. Bapak saya nelayan. Saya S1, alhamdulillah dapat beasiswa. Setiap bulan saya diberikan uang saku dari Kemen. Karena saya kuliah di negeri Islam, jadi saya dari Kemenak. S2 saya pakai biaya sendiri kayak di Unindra. Dan itu mengalir. Karena kita mau berusaha menjadi orang yang terbaik. Bukan berarti sombong, tapi kita berusaha menjadi yang terbaik. Kita bisa melihat background keluarga kita. Bagaimanapun kita harus meningkatkan derajat kedua orang tua. Itu satu-satunya. Itu aja. Oke? Sukses untuk semua ya. Nanti selanjutnya mungkin saya akan agendakan lagi. Ini seru banget kelas ini aktif. Saya sangat salut. Mudah-mudahan tidak di semester pertama aja nih. Nanti semester ke depan harus aktif terus, harus kritis terus, harus banyak pertanyaan. Itu ya. Oke, untuk selanjutnya silakan lanjutkan di My Best. Jangan lupa absennya. Jangan lupa absen, itu aja. Karena kalau kalian lupa absen nanti dikira alfa dari pihak kampus ya. Itu aja. Jadi absen itu melalui My Best semua ya, otomatis ya. Tidak ada absen yang di grup. Kecuali maaf nanti kalau ada, ya mudah-mudahan selama ini sih lancar-lancar aja sih dari BSI. Karena BSI itu kan gudangnya IT, saya percaya itu. Nanti misalkan ada kendala tentang My Best, ya mungkin nanti ada namanya absen manual di grup. Itu aja. Paham? Jadi semua absen di My Best, karena nanti nge-link tugas-tugas harap kumpulkan di My Best semua. Tugasnya itu kalian bentuknya, kalian sudah punya Google Drive semua ya? Email semua udah punya ya? Masa nggak punya? Pasti udah punya. Nah, bentuknya yang dikumpulkan di My Best e-learning itu adalah hanya link Google Drive. Paham? Link Google Drive-nya aja, jangan dokumen. Nah, link Google Drive-nya disetting, izinkan siapa saja yang bisa melihat atau mendownload. Paham ya?
sudah paham semua lah. Nanti di tutorial bisa kok, di YouTube sudah banyak sekali. Atau enggak tutorial dari pihak dari MyBase Kampus bisa dilihat lagi. Itu ya. Oke? Nggak ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup. Mudah-mudahan kalian sukses. Nanti kita lanjut. Kalau masih kangen kita lanjut di Zoom lagi. Saya akan adakan lagi insya Allah nanti. Kemudian nanti kita lanjut di grup aja untuk bicara atau ngobrol. Oke, sukses untuk semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu doakan kedua orang tua karena bagaimanapun kita butuh ridho mereka untuk meraih kesuksesan itu aja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Dadah, Bapak. Oke, amin.